Jadi singkat cerita, saya dapat GPU ini beneran 1,5 juta, kondisinya termasuk mulus, ada kotaknya lagi, full set. Hampir di setiap video rakit PC yang saya upload, katanya nambah dikit mending GPU ini. 1660 Super harga bekasnya cuma 1,5 juta. Nyatanya apa iya? Memang benar di marketplace harganya 1,6 jutaan, tapi setelah saya chat sellernya satu-satu, ternyata stoknya kosong. Kalaupun ada harganya 1,7 juta, itu pun mereknya Gainward, non backplate dan VGA only, tanpa kardus, batangan, ditambah sedikit karat di bagian platnya. Jadi mungkin sellernya sengaja postingan lama dengan harga 1,6 juta itu nggak dihapus ya, mungkin untuk narik kunjungan toko, bisa jadi. Ya oke lah, terlepas dari harganya, kalian bisa cari sendiri dengan brand dan harga versi keberuntungan kalian. GTX 1660 Super ini sudah pasti 120% bekas mining. Ya walaupun iklannya bekas editing, gaming, rendering, ya menurut saya bekas mining lah. Flashback sedikit di tahun rilisnya, GPU ini harga barunya 10 juta. Itu pun stoknya nggak ada, karena langsung diborong miner. Ya kalau kamu mendang-mending termasuk saya, mana kebeli. GPU impian kaum kere-hore ini selain kencang dan irit daya, kebanyakan software editing dan rendering saat ini lebih optimal menggunakan CUDA dari Nvidia. Ya karena softwarenya memang bekerja sama mungkin ya dengan si Nvidia. Oke, kepanjangan ceritanya. Jadi singkat cerita, saya dapat GPU ini beneran 1,5 juta, kondisinya termasuk mulus, ada kotaknya lagi, ya alias full set, tapi housing fan-nya copot. Ya suatu keajaiban rasanya sekarang ini dapat GPU 1660 Super full set, segel, dan tanpa minus di harga 1,5 juta. Ya mungkin ada lah ya merek-merek kayak PNY, tapi kayaknya sekarang mungkin kalau PNY XLR itu kalau nggak salah sekarang 1,7an ya yang full set. Itu pun dia nggak ada backplate-nya juga. Oke lah, ini kondisinya ya 1660 Super yang saya dapat. Terlepas dari kondisi minusnya, ini menurut saya tetap murah dengan performa yang ditawarkan. Ya kalau cuma dudukan housing fan-nya yang patah tapi kondisi unitnya bagus, ya 1,5 juta masih bisa dimaklumi lah. Tinggal dilem aja, dilempar maksudnya, beli baru. Oke, ini cuma sedikit sharing GTX 1660 Super. Ini kan sudah pasti bekas mining. Kalau saya lebih prefer GPU ini di repasta ya, karena rata-rata juga sudah off ya garansinya. Ini kita karetin aja dulu lah ya. Kita karetin, kita tes suhunya. Nah ini saya ada juga GTX 1052GB dari Innote 3D. Barusan saya benchmark juga, idle-nya irit ya VGA ini, pakai banget lah iritnya, cuma 40 watt. Oke lanjut lagi ke 1660 Supernya, kita copot dulu 1050 ini ya. Saya juga penasaran ini, gimana suhunya 1660 Super yang sudah dikaretin ini. Oke, untuk idle-nya bisa kita lihat ya, masih dingin di angka 36 sampai 38 derajat. Kita running aja superposition di preset 1080p. Kalau biasanya sih saya sering benchmark superposition 1660 Super ini suhunya ya suhu terpanasnya di angka 70-an derajat ya. Karena kita ini test batch-nya kan open case ya, jadi harusnya juga lebih dingin. Oke, sekarang ini fan-nya sudah jalan di 65% dan suhunya di angka 63 derajat. Dan ini masih naik terus ya suhunya. Ya ini sudah tanda-tanda overheat sih kalau menurut saya. Nanti kalau suhunya nyentuh 80 derajat Celcius, kayaknya kita matiin aja lah ya supaya aman, kita repasta. Ya sekarang fan-nya sudah jalan 80%, ya hampir 100% ini ya. Suhunya juga sudah mendekati 80. Ini sekarang 78. Oke, masuk 80. Kita matiin aja lah ya. Langsung aja kita eksekusi, kita repasta. Kayaknya sekalian dibersihin aja lah ya unitnya karena dibongkar. Ya udahlah, sekalian kita bersihkan.
Ya, beginilah kalau beli VGA second mau seri dan merek apapun harus mempersiapkan dana lebih untuk jaga-jaga kalau overheat seperti ini. Jadi kita perlu beli pasta. Jadi ini yang patah bagian mountingnya ini cuma dua ya yang patah, nggak semuanya. Nah dulu saya pernah juga beli 1660 Super Colorful seperti ini, itu patah juga, tapi patahnya karena pengiriman. Yang biasanya itu VGA-nya VGA only ya, tanpa box. Kalau ada box harusnya sih aman ya, di pengiriman juga lebih aman. Ya gampang lah, ini tinggal kita lem aja nanti. Diganti baut yang lebih panjang juga bisa kalau ada tapi. Oke, kondisi terkini pastanya sudah jadi batu ini ya. Jadi karena pastanya sudah beku, jadi panas yang dihasilkan chipset malah terhalang pasta beku. Oke, langsung aja kita bersihkan. Kalau saya bersihkan VGA ini pakai alkohol ya. Alkohol juga bukan yang 50% air, nanti malah karatan. Ya namanya alat elektronik kena air, mau dicuci pakai air sabun juga sebenarnya bisa, tapi ya sayang rasanya karena korosi itu ada prosesnya. Sekarang dicuci pakai air sabun aman, tapi nggak tahu bulan berikutnya ya siapa tahu dia malah menimbulkan korosi. Ya kalau awet nantinya setelah dicuci pakai air sabun ya itu rezeki kalian berarti. Cuma lebih aman tentunya pakai alkohol, keringnya juga cepet. Tapi kalau saya setelahnya tetap di hair dryer biar beneran kering. Karena takutnya masih ada gumpalan debu yang kecampur air sebelumnya atau debu lembab lah ya, dan nggak terlarut dengan alkohol ini. Kita lepas semua thermal padnya. Ini mungkin kalau dilihat dari kamera nggak terlalu kelihatan berdebu dan berminyak, tapi kalau dilihat secara langsung ya buluk lah. Dan sedikit saran dari saya, kalau kalian masih awam, proses ganti pasta ini kelihatannya memang mudah gitu, tapi ya resikonya kalian tanggung sendiri. Jadi menurut saya daripada kalian menghabiskan waktu dan energi juga, terus kalian perlu beli pasta lagi, apalagi dengan peralatan yang seadanya. Lebih baik kalian bawa ke tukang rakit PC, kalian minta repasta sekalian dibersihkan. Jadi nggak buang waktu, terus kita nggak menanggung resiko juga. Ya kalau kita kerjakan sendiri takutnya nanti ya kita kan masih baru ya, belum punya pengalaman, nanti malah setelah dirakit ada komponen yang copot atau malah nggak nampil. Ya itu kan kita malah tambah rugi. Ini pokoknya kita sikat di sela-selanya juga sampai mengkilat. Oke, sekalian kita bersihkan juga backplate-nya. Ya pasti ada karat lah sedikit-sedikit. Wajar lah. Ini kan bukan logam mulia, tapi dari plat besi. Lanjut kita hair dryer sampai beneran kering. Terus kita rakit dan jangan sampai bautnya nyisa. Ya itu kan kita malah tambah untung kalau bautnya sisa.
Untuk pastanya secukupnya aja, jangan sampai meluber. Terus pasang lagi thermal padnya. Nah ini kebetulan masih lumayan ya thermal padnya, nggak perlu diganti juga lah ya. Ini kan DDR6 nggak terlalu panas. Ya beda kalau dengan DDR6X. Saya sudah pasti panas DDR6X. Kita rakit lagi sekalian dilem housing fan-nya. Langsung aja kita tes di test bed kita tes suhunya bersama-sama. Untuk suhu idle-nya tetap ya di kisaran 36 37. Langsung aja kita running dengan preset yang sama seperti sebelum di Repasta ya, 1080p high. Dimulai dengan fan speed 45%, ya emang bawaannya segini ya. Ini naik terus fan speednya di angka 66 67. Sekarang suhunya kita lihat sampai di sini turunnya lumayan sangat jauh. Tadi baru di benchmark suhunya sudah 80 derajat dengan fan speed 80% juga. Ini sudah mau selesai, suhunya masih di angka 64. Nah ya masih naik terus ya mungkin ya, tapi kita lihat sampai selesai. Oke, ini hampir selesai ya, sebentar lagi hampir selesai. Wah mantap, suhu maksimumnya cuma 66 derajat, berarti turunnya sangat jauh kalau dibanding dengan yang awal. Yang awal tadi kan baru seperempat jalan benchmark, fan speednya 80%, suhunya pun 80 derajat. Jadi sangat jauh perbedaannya. Selain suhu turun drastis, dibarengi juga dengan persentase fan speed yang turunnya juga jauh juga. Jadi gimana lah kesimpulannya? Silahkan kalian isi kolom komentar. Next video akan ada order rakit PC dari teman kuliah saya dulu dengan budget 5 jutaan untuk keperluan desain 3D. Dan kalau ada kesempatan juga mungkin next bakal ada juga rakit PC Kirihore pakai VGA 300 ribuan GT 730 2GB DDR5. Ya kalau belum laku VGA nya. Ada juga GT 1050 2GB, ini lainnya RX 570 dan RX 470. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini, semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.